Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Kakak doakan kalian semua dalam keadaan yang sehat. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang lingkaran. Bagian yang pertama kita akan pelajari unsur-unsur lingkaran dan keliling dan luas lingkaran. Yuk kita langsung mulai ya pelajarannya. Nah, yang pertama ada unsur-unsur lingkaran nih. Apa aja sih unsur-unsur lingkaran itu? Kita lihat. Yang pertama ada yang namanya titik pusat. Titik pusat itu titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Kalau kalian lihat yang tengah-tengah lingkaran ini ya. Nah, titik pusatnya berarti di sini titik O, gitu ya. Nah, titik O. Kemudian apalagi Kak? Ada yang namanya jari-jari. Nah, waktu kalian SD juga udah pernah kan tahu tentang yang namanya jari-jari. Jari-jari itu apa? Jari-jari itu jarak titik pusat ke titik pada lingkaran atau panjang garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Jadi kita lihat nih dari titik pusat ke titik pada lingkaran. Maksudnya pada lingkaran tuh di pinggir-pinggir sini nih. Di pinggir-pinggir lingkaran ini. Jadi ada apa aja? O, A. Bener ya? O ke B, O, C. Jadi jari-jari itu contohnya O, A, O, B, O, B, O, C. Gitu ya. OE gimana Kak? OE kan E-nya nggak pada lingkaran, ya kan? E-nya cuma di sini nih. Andai E-nya di sini, bener. Jelas ya? Jadi OE bukan jari-jari. Kemudian yang ketiga ada juga yang namanya diameter. Diameter tuh garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Jadi harus melalui titik pusat lingkaran. Ya, berarti ini nih kalau kita lihat nih A, B, gitu kan ya, melalui titik pusat. Nah, diameternya AB. AC juga menghubungkan dua titik pada lingkaran nih, A dan C. Tapi dia bukan diameter. Kenapa? Karena dia tidak melalui titik pusat. Jelas? Kemudian ada apa lagi? Busur. Nah, busur lingkaran. Busur lingkaran itu lengkungan yang menghubungkan dua titik pada lingkaran atau bagian dari keliling lingkaran. Nah, kita lihat. Jadi busur tuh harus melengkung. Sama kayak busur panah. Busur panah kan melengkung tuh. Jadi kalau kita lihat di sini yang melengkung nih AC gitu ya. Terus BC, bener? Nah, contohnya gini, AC. Karena dia melengkung kasih tanda. Nah, melengkung. Kemudian apa lagi? BC. Nah, AB, iya enggak? Iya, AB juga busur. AB yang ini nih. Dia busurnya berupa setengah lingkaran nih. Oh iya adik-adik, yang harus kalian perhatikan ini nih. Misalkan kita sebut busurnya BC, ini kan ya. Sebenarnya ada juga kan BC yang lebih besar nih, yang gede ini nih. Nah, ya kan? Nah, jadi kalau busur BC yang kecil ini disebut busur minor. Kalau BC yang besar disebut busur mayor. Itu. Paham ya? Kemudian yang keempat ada tali busur. Tali busur itu garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Bedanya dengan diameter, kalau diameter harus melalui titik pusat lingkaran. Jadi garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran mana aja? AC, ya kan? Menghubungkan titik A dan titik C. AC. Kemudian AB juga enggak? Iya, AB juga tali busur. Tali busurnya berupa diameter. Jadi gini loh, kalau diameter itu udah pasti tali busur. Kalau tali busur belum tentu diameter. Paham ya? Andaikan kita tarik di sini nih, B sama C kita tarik garis. Nah, gitu ya, garis. Nah, BC juga tali busur. Paham ya? Nah, bedakan kalau busur biasanya kita kasih tanda melengkung untuk menyatakan bahwa dia garisnya lengkung. Kalau tali busur nggak usah, gitu ya. Dia berupa garis lurus. Kemudian yang keenam, ada yang namanya juring. Juring lingkaran, yaitu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Perhatikan. Jadi daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Nah, ini nih misalkan dua jari-jarinya OB, OC, busurnya BC. Nah, ini juring nih, yang warna pink ini nih. Nah, daerah ini disebut juring.
AOC juga, AOC. Jari-jarinya OA-OC, busurnya AC. Jadi yang ini nih, arsir. Jadi kalau kalian misalkan buat di sini, tarik lagi misalnya ya. Nah, misalkan di sini titik D. BOD juga juring. Misal kita arsir deh. Nah. Nah, ini juga juring nih. Jadi, oh iya, juring juga nyebutnya harus 3 huruf ya adik-adik ya. 3 huruf mulai dari titik pada lingkaran. Jadi misalkan ada apa aja tuh? BOC ya kan? Itu juring BOC. Terus BOD gitu ya. AOC. Up, AOC. Kemudian COD iya juga nggak? Iya nih COD ya kan? COD dan seterusnya. Nah, nyebutnya juga nggak boleh sembarangan ya. Harus BOD. DOB boleh? Boleh. Tapi nggak boleh OBD. Nggak boleh. Jadi harus mulainya titik pada lingkaran, ke pusat lingkaran, kemudian ke titik pada lingkaran lagi. Nyebutnya harus seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tembereng. Tembereng itu daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, ini adik-adik tembereng nih. Ini busurnya AC. Tali busurnya AC juga, busur melengkung AC, kemudian tali busur AC. Nah, ini tembereng nih. Kakak arsir ya. Ini tembereng. Nah, yang warna pink ini. Nah, kemudian ini juga nih, karena kita udah tarik garis nih tali busur, berarti ini tembereng juga nih. Nah, gitu ya. Nah, tembereng. Selanjutnya ada apotema. Apotema itu garis yang menghubungkan titik pusat tegak lurus tali busur. Ini nih, AE. Menghubungkan titik pusat tegak lurus tali busur. Nah, sebut OE. Nah, ada contohnya OE. Nah, dari sini ini juga karena ini tali busur, kalau kita mau tarik garis lagi boleh nih. Tarik garis lurus nih. Nah, di sini tegak lurus gitu ya. Misalkan di sini titik F misalnya. Berarti OF juga itu. Nah, gitu. Paham ya adik-adik? Nah, unsur-unsur lingkaran ini sebisa mungkin kalian hafalkan dan kalian pahami agar nanti ke depan ketika kita pelajari lingkaran lebih jauh, kalian tidak bingung lagi ketika disebut mana tali busur, mana juring, dan lain-lain. Paham ya? Oke, kita lanjut sekarang ke menentukan keliling dan luas lingkaran. Masih ingat nggak pelajaran SD tentang keliling dan luas lingkaran? Masih ingat rumusnya? Oke, keliling itu rumusnya pi dikali diameter atau 2 dikali pi dikali jari-jari. D-nya diameter, R-nya jari-jari ya. Kalau luas? Luas pi dikali R kuadrat atau pi dikali diameter kuadrat dibagi 4. Nah, ini kalian gunakan yang mana terserah kalian, yang mudah menurut kalian. Masih ingat nggak gunainnya? Kita langsung ke contohnya ya. Tentukan keliling dan luas lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Wah, ini mah mudah nih pelajaran SD ya. Kita ulang. Yuk kita mulai dari keliling dulu. Kelilingnya, oke, kakak singkat K aja ya. Kelilingnya pakai yang mana? 2 kali pi kali R. Oke. 2 dikali pi dikali R. Kalau jari-jari atau diameternya kelipatan 7, kita gunakan pi-nya 22/7 ya. Berarti sama dengan 2 dikali 22/7 dikali jari-jarinya 14. Nah, 14-nya kita bagi 7, 2. Berarti ini tinggal 2 dikali 22 dikali 2 ya. 14 bagi 7, 2. Ini sama dengan berapa? 4 kali 22, 88. Satuannya sentimeter. Udah ya? Kemudian luasnya gimana? Luas, kakak singkat L aja. Luas sama dengan pi dikali R kuadrat. Sama dengan 22/7 dikali 14 dikali 14. Sama dengan 14-nya bagi 7, 2. Jadi gak tulis 22. 14 bagi 7, 2. Nah, ini masih ada 14. Sama dengan berapa nih? 616 nih kalau kita hitung nih. 44 kali 14. Ini 616. Satuannya
cm persegi. Nah, ingat adik-adik, ini yang biasanya kalian suka salah. Kita juga masih kakak juga mungkin juga masih salah. Jadi kalau keliling satuannya, kalau dia cm ya cm aja, kalau luas harus ada perseginya ya, pangkat 2. Gitu ya. Nah, coba kita lihat latihannya yuk tentang keliling dan luas lingkaran. Nah, diketahui keliling sebuah lingkaran 44 cm. Tentukan diameter dan luas lingkaran. Nah, sekarang kelilingnya nih yang udah ada. Kita diminta cari diameter sama luas lingkarannya. Nah, adik-adik, setiap ada pertanyaan, tulis aja dulu informasinya. Kalau kalian bingung ngerjainnya gimana, tulis nih, kelilingnya 44. Yaudah, keliling, jawab ya, sama dengan 44. Satuannya nulisnya belakangan aja. Keliling itu rumusnya apa? Kita pakai rumus yang pi kali D ya. Pi dikali D, benar kan? Sama dengan 44. Nah, pi-nya disuruh pakainya 22/7. Berarti 22/7 dikali diameter sama dengan 44. Gitu kan? Berarti diameternya sama dengan apa? Diameter sama dengan 44 dibagi 22/7. Gitu kan? Berarti diameternya sama dengan 44. Ingat, kalau pembagian pecahan ini kita bisa ubah jadi tanda kali. Ini kita balik. Jadi 7/22. Gitu kan? Berarti diameternya sama dengan 44 bagi 2. 2 ya. 2 kali 7. 14. Tulis satuannya cm. Nah, kita ketemu nih udah diameternya 14 cm. Kemudian kita diminta menentukan luas lingkaran. Luas lingkaran sama dengan pi dikali r kuadrat. Pi-nya pakai 22/7. R-nya berapa? R-nya belum ada. Nah, dari sini kalau R diameternya 14, berarti R-nya sama dengan setengahnya ya. Berapa? 7 cm. Berarti 22/7 kali 7 kali 7. 7-nya kita bagi 7 nih. 7 bagi 7, 1. Udah, tinggal 22 kali 7. 22 kali 7 itu 154. Satuannya cm persegi. Udah deh, dapat. Jadi diameternya 14, luasnya 154 cm persegi. Deh ya. Lanjut kita ke nomor 2 yuk, coba. Jika panjang diameter sebuah lingkaran, ini diulang-ulang nih, sebuah lingkaran 21 cm, tentukan keliling dan luas lingkaran. Nah, keliling dan luas lingkaran kita cari aja langsung. Kelilingnya rumusnya apa? Keliling sama dengan 2 kali pi kali r gitu ya. Kali pi kali r. Wah, enaknya pakai pi kali d nih karena udah ada diameternya. Jadi kita tulis pi dikali d. Nah, berarti sama dengan pi-nya 22/7, diameternya 21. Nah, sama dengan 21 bagi 7, 3 ya. Berarti 22 kali 3 sama dengan 66 cm. Jelas ya? Kemudian kita cari luasnya. Luas sama dengan pi kali r kuadrat. Pi-nya 22/7. R-nya tadi diameternya 21. Berarti R-nya nulisnya gini aja nih. 21/2. Biar nggak koma-komaan nulisnya ya. 21/2 dikali 21/2. Jelas ya adik-adik ya? Nah, kemudian sekarang 21 bagi 7, 3. Sebenarnya kakak agak males coret-coret, tapi nggak apa-apa deh kali ini. Coret sini, 3 gitu ya. Dua-duanya kita bagi 2. 22 bagi 2. Coret. Sini 11 gitu ya. Berarti ini sama dengan 11 kali 3 kali 21/2. Nah, sama dengan berapa? Ini kita hitung nih. Kalau ini harus dihitung beneran nih. 11 kali 3, 33. 21 bagi 2 itu 10,5. 33 kali 10,5 itu kalau kita hitung berapa? 346,5. Nah, satuannya cm persegi. Nah, gitu adik-adik ya. Kemudian yuk kita lanjut lagi. Yang ketiga.
Nah, ini ada soal gambar nih. Tentukan luas dan keliling bangun pada gambar di samping. Pi-nya sama dengan 22/7. Perhatikan, kalau kalau kita perhatikan sebenarnya ini gambar persegi, ini kayaknya 14, ini 14 kan? Ini pasti 14 juga, tapi dipotong setengah lingkaran ini kan. Berarti luas yang diarsir itu luasnya sama dengan luas persegi gitu ya. Diapain? Dikurang ya. Dikurang luas apa nih? Setengah lingkaran ya. Nah, setengah lingkaran. Nah, kita hitung ya. Luas perseginya 14 kali 14, gitu kan? Dikurang luas setengah lingkaran, berarti setengah dikali pi r kuadrat, gitu ya. Nah, berapa nih? 14 kali 14, 196. Dikurang setengah kali 22/7. R-nya berapa? Diameternya kan dari sini ke sini diameter nih. Diameternya berarti 14. Berarti jari-jarinya separuhnya 7. Kali 7 kali 7. Sama dengan 196 dikurang 22 bagi 2, 11. Gitu kan. Coret deh biar kelihatan. Nah, 11. 7 bagi 7. Nah, 1 berarti tinggal 11 kali 7. Sama dengan 7, 7. Gitu ya. Berarti 196 dikurang 77. Berarti sama dengan 119 cm persegi. Itu ya. Nah, ini baru luasnya nih. Kelilingnya gimana? Kelilingnya, oke, kita tulis kelilingnya di sini. Keliling, adik-adik perhatikan ya. Kalau kita diminta mencari keliling bangun di sini, berarti kita tinggal tambahin aja semuanya adik-adik. Dari sini kita ke sini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Berarti sama dengan 14 ditambah 14 ditambah 14 lagi, kemudian ditambah apa? Yang melengkung ini nih. Yang melengkung ini apa? Setengah keliling lingkaran kan? Berarti ditambah keliling setengah lingkaran. Benar nggak? Benar ya? Lingkaran gitu ya. Sama dengan 14 tambah 14 tambah 14 sama dengan 42 ditambah keliling setengah lingkaran setengah gitu ya, dikali pi dikali diameter sama dengan 42 ditambah setengah dikali 22/7, diameternya 14. Berarti sama dengan 42 ditambah 14 bagi 7, 2. 2 bagi 2, 1. Berarti ini 22 nih kalau dihitung. Nah, berarti sama dengan 64 cm. Nah, udah nih, dapat nih. Berarti luas yang diarsir ini 119 cm persegi, kelilingnya 64 cm. Paham ya? Yuk, kita lihat lagi latihannya. Nah, memang di pelajaran kelas 8 tentang luas dan keliling lingkaran ini lebih banyak mengulang pelajaran seperti waktu kalian masih SD. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita paham untuk lanjut ke materi selanjutnya, gitu ya. Yang keempat, tentukan diameter dan keliling sebuah lingkaran dengan luas 1256 cm persegi. Wah, ini pi-nya 3,14 nih. Yuk, ingat kata kakak tadi, kalau kalian menemukan soal dan kalian bingung, pokoknya tulis aja dulu yang diketahui. Rumusnya apa nanti kita masukin, gitu ya. Luas, kita tulis nih. Luas sama dengan, gitu ya. Apa? 1256, gitu aja. Rumus luas lingkaran apa? Pi R kuadrat kan, berarti pi kali R kuadrat sama dengan 1256. Nah, pi-nya ada, kita cari R-nya. Berarti R kuadrat sama dengan 1256 dibagi pi. Gitu kan? Nah, sama dengan R kuadrat sama dengan 1256 dibagi 3,14. Nah, udah nih, kita pasti dapat R kuadratnya. Kalian kesulitan nggak membagi bilangan ini desimal? Kalau kesulitan kita ilangin nih komanya. Berarti ini supaya komanya hilang,
Di sini kalian kali 100, bawah juga kali 100. Kok kenapa kali 100, Kak? Ini kan 2 angka nih di belakang koma. Gitu ya. Berarti ini sama dengan R kuadrat sama dengan 1256 dikali 100, nanti gitu. Dikali 100 dibagi, nah 3,14 kali 100, 314 gitu ya. Nah, sama dengan 1256-nya dibagi 314. 1256 dibagi 314 itu 4. Jadi 4 kali 100, 400. Berarti R kuadrat sama dengan 400. Berarti R-nya berapa? Akar 400, gitu kan? Sama dengan 20. Nah, udah ketemu nih R-nya 20. Pertanyaannya apa? Diameter. Oke, kalau R sama dengan 20, maka diameter sama dengan 2 kali R. Bener ya? Sama dengan 2 dikali 20. Sama dengan 40 cm. Udah ketemu diameternya. Kemudian kita cari kelilingnya. Udah gampang nih, keliling sama dengan Pi kali D. Gitu aja ya. Pi kali D sama dengan 3,14 dikali 40. Nah, ini harus kalian hitung nih. Sama dengan 3,14 kali 40. Kalau kalian hitung ini ketemunya 125,6 cm. Nah, gimana adik-adik? Paham kan? Ini sebenarnya ya hanya ngulang pelajaran SD, tapi memang agak lebih rumit dikit lah angka-angkanya. Kakak harap sih kalian bisa mengikutinya dengan baik. Nah, sampai sini dulu pelajaran tentang unsur-unsur lingkaran dan keliling dan luas lingkaran. Kakak harap kalian paham. Dan kakak akhiri dulu ya videonya. Kita lanjut di video-video selanjutnya. Tetap ingat pesan kakak, hormati guru dan sayangi teman. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.